Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Ustaz kabarnya, Ustaz? Bikhair. Masya Allah. Alhamdulillah, nabi khair, Ustaz. Nah, hari ini kita ketemu lagi, Ustaz, dalam program yang seperti biasa, Cafe Talk Obras. Cuman hari ini kita kedepankan konsep obrasnya, Ustaz. Apa sih yang kita mau bahas hari ini? Perihal spirit doll, Ustaz. Lagi ramai banget nih, Ustaz, di sosial media. Mungkin Ustaz juga udah pernah nonton beberapa videonya ya, menggeluti sampai beberapa status teman-teman. Nah, itu tuh Ustaz, sebenarnya ini menggelitik gitu Ustaz. Maksudnya bukan sekedar menggelitik aja, tapi memang harus kita bahas lebih dalam karena memang anak rasa urgent sekali gitu Ustaz. Mengingat ini sudah menjadi tren, sudah menjadi marah di kalangan teman-teman semua nih. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara spirit doll Ustaz, yang kalau di Thailand kan namanya luktep nih Ustaz. Nah, kalau menurut pandangan Ustaz sendiri nih, maksudnya dari segi syariat perihal spirit doll itu tuh sebetulnya seberapa membahayakan sih sebenarnya Ustaz? Ya, bismillah. Pertama yang harus kita bahas itu masalah bonekanya. Hukum memiliki boneka itu seperti apa? Apakah diperbolehkan dalam Islam atau dia dilarang? Nah, di sini para ulama kalau memang boneka itu untuk anak-anak ya nggak masalah. Nah, karena memang dulu Aisyah dia kan pernah punya boneka. nah. Ada dua cerita yang saya tahu tentang bonekanya Aisyah itu. Salah satunya yang sering kita dengar mungkin masalah kuda, ya. Nah. Kuda yang kelihatan di ranjang Aisyah. Nah. Kemudian dia punya sayap. Lalu kata Rasulullah, apa ini yang di atas punggungnya? Nah. Kata Aisyah, itu sayapnya. Emang kuda punya sayap? Kata Aisyah, bukannya Nabi Sulaiman kudanya bersayap? Nah. Maka di situ Rasulullah ketawa sampai gigi gerahannya terlihat. Nah. Atau salah satunya ketika Aisyah dia punya boneka. Boneka, kemudian biasa dia bermain sama teman-teman perempuan begitu. Dan dia sudah nikah sama Rasulullah. Dia lagi main di rumah Nabi, teman-temannya pada ngumpul main di rumah Nabi, main boneka. Rasulullah masuk, teman-temannya pada sembunyi. Ya, malu gitu. Rasulullah. Kemudian begitu Rasulullah keluar dari rumah, teman-temannya ngumpul lagi main boneka lagi. Nah, ini menjadi landasan bahwa boneka itu diperbolehkan untuk hiburan mereka. Atau misalnya perkataan sebagian sahabiah bahwa salah satu cara mereka melatih anak-anak untuk berpuasa itu kalau anaknya nggak dikasih makan, dibiarin lapar begitu, kemudian minta makan, itu dibuatin boneka dari, maksudnya boneka dari tanah gitu kan. Oh, pengalih perhatian ya, gitu Ustaz ya? Nah, itu hukum pertama lah, maksudnya tentang boneka itu sendiri. Kalau masalah apa tadi? Spirit doll. Nah, itu kan bukan sekedar boneka biasa nih, Ustaz. Ya, yang main boneka pun notabene orang dewasa, bahkan diperlakukan seperti bayi beneran. Dibeliin baju, dikasih pampers, dikasih popok, baju juga yang mahal-mahal. Persis dilakukan seperti ya merawat bayi pada umumnya. Dikasih minum juga, dikasih makan juga gitu, sampai mereka bilang bahwa oh ini minumnya dihabisin setengah gitu. Tapi benar. Terus makannya, wallahu alam bisawab. Ana nggak tahu itu benar atau enggak. Cuma kalau Ana baca ada beberapa yang bilang bahwa ini sih kondensasi atau apalah namanya ya, sehingga berkurang airnya atau apa dan lain-lain. Wallahu alam Ustaz. Tapi sebenarnya kan kalau spirit doll sendiri kan di Thailand itu kan yang tadi dibilang bahwa diakui sebagai luktep itu kan sebenarnya memang spirit doll itu boneka yang dibuat menyerupai manusia, kemudian yang dia di dalamnya menurut mereka itu dihinggapi arwah anak-anak. Itu dihinggapi atau dimasuki? Dimasuki, Ustaz. Dimasuki. Maksudnya ada yang memasukkan atau? Oh, nah sebagian bilang di blessing, Ustaz. Di blessing oleh pendetanya mereka tuh maksudnya ya entahlah dimantrai atau apa segala macam supaya itu masuk arwah anak-anak dan lain-lain. Kalau yang Anda tahu sih gitu. Jadi mereka itu ada yang memesan gitu dulu, dipesan dulu, di blessing dulu, udah, terus kemudian mereka dipelihara kayak gitu. Kemudian diperjualbelikan ini. Kemudian diperjualbelikan itu. Ya, saya pernah lihat di
salah satu video juga Nah, dia list jual harga kan. nah itu Ada dia. yang sampai 4,5 juta gitu. Karena mereka menganggap bahwa ini arwah kalau di Thailand sendiri mereka menganggap bahwa arwah anak-anak yang katanya arwah anak-anak atau kita kenal pasti jin lah ya, Ustaz, ya. Masuk itu membawa keberuntungan buat mereka gitu, Ustaz. Nah, ini kan yang makanya tadi kita bahaskan berbahayanya itu sebenarnya apa? Karena kenyataannya masih banyak masyarakat awam, notabene umat muslim ikut-ikutan, kemudian nggak paham bahwa bahaya apa yang sebenarnya mengancam mereka dari itu loh, Ustaz. Ya, tadi Ustaz bilang kalau tadi sudah bicaranya hukum bonekanya diperbolehkan, cuman ini masalahnya yang main juga orang dewasa gitu kan. Nah, itu gimana, Ustaz tuh? Ya. Ini kalau kita perhatikan, ini kan kebiasaan orang di luar Islam. Nah, Ya. Ini artinya keyakinan orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Orang yang memang mereka itu menyembah syaitan. Ya pasti mereka akan menjadi wali-wali syaitan, teman-temannya setan gitu. nah, Yang sangat disayangkan itu ketika mereka memiliki kebiasaan, mereka punya tren, kaum muslimin ikut mengambil bagian dari tren tersebut dan ini tidak diperbolehkan. Jadi kita berbicara tentang Islam lah gitu. nah, Masalah mereka punya keyakinan itu terserah mereka. nah, Itu bukan urusan kita gitu. iya, Tapi kalau ini kita bercerita tentang kaum muslimin, ini harus kita jelaskan bahwa seseorang muslim itu dia tidak boleh menggantungkan harapannya, menggantungkan nasibnya kepada benda-benda tertentu. Apalagi misalnya tadi diyakini bisa membawa keberuntungan, membawa Ustaz. keberuntungan, kemudian mendatangkan ketenangan, gitu kan. Terus apa lagi itu? Bahkan katanya saya pernah dengar dia bisa ngasih tahu ini ada orang jahat. Nah, Ya gitu. nah. Dan itu katanya bisa ngomong, benar itu bisa ngomong. Walau alam, Ustaz, bener atau nggak ngomongnya. Tapi seolah-olah memang kalau yang pelihara atau spirit doll ini atau yang merawat spirit doll ini dalam bahasa mereka gitu, itu tuh memang mereka ngajak ngobrol seperti layaknya mereka ngajak ngobrol bayi atau anak-anak gitu, Ustaz. Jadi diperlakukan persis seperti anak manusia gitu. Nah, ya either mereka mengakui bahwa itu benar-benar apa yang mereka sediakan dimakan habis apa mereka. Bahkan dalam satu video saya melihat bahwa oh ini yang dihisap itu saripatinya aja. Secara kasatnya, harfiahnya, zohirnya makanannya tetap ada, tapi mereka sudah makan sari-sarinya katanya. Yang nah itu makanya yang Anda bilang bahwa oke, ini nggak benar nih Ustaz, ini harus diluruskan nih untuk kaum muslimin ya. Ya terserah di luar itu yang tadi Ustaz bilang mereka meyakini itu satu keyakinan mereka gitu, tapi dalam konteks kaum muslimin kan, yang saudara-saudara kita yang kaum muslimin ini yang harus Anda rasa kita perlu bahas ini lebih dalam sih Ustaz. Memang kadang kita ini kalau tidak belajar mudah, artinya begitu ada informasi begitu kan, itu langsung mewarnai kita terwarnai. Ditambah lagi kalau yang diwarnai ini dia tidak punya filter, dia nggak punya ilmu, dia nggak punya belajar. Karena setan itu kan semua sebenarnya banyak tentara-tentara setan, orang-orang kafir itu tentara setan gitu kan. Mereka, keyakinan mereka ataupun perbuatan-perbuatan syirik yang terselubung itu, yang dikemas begitu kan. Karena sebenarnya kan kemasan aja. Ustaz. Orang zaman dulu punya jai langkung kan. Misalnya kan, itu Ustaz. punya jai langkung buat manggil arwah. Coba misalnya ada public figure misalnya kemana-mana dia di depan TV dia bawa jai langkung misalnya, kan trennya buruk begitu kan. Kemudian sekarang dikemas bonekanya lebih ganteng misalnya, lucu-lucu gitu kan. Padahal intinya sama aja. Hanya kemasan saja. Kalau dia agama lain ya silahkan. Ya gitu kan. Hanya saja dia menjadi figur bagi kaum muslimin seperti anak-anak muda gitu kan, atau masyarakat. Apalagi misalnya memang ada sebagian yang kaum muslimin gitu kan, muslimah misalnya, dia punya spiritual yang sama gitu. Ini sangat disayangkan sekali. Dan ini akan menjadi pertanggungjawaban, karena kata Nabi SAW, man dalla ala khair falahu mithlu ka ajri fa'ilihi.
orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang pelakunya. Dan ini berlaku untuk keburukan. Bayangkan kalau seandainya seorang public figure, dia memberikan contoh kepada ribuan manusia, begitu kan? Berapa dosa dia akan dipertanggungjawabkan. Dan ini kerjaan setan. Tapi bahayanya itu sampai sejauh mana, Ustaz? Dalam arti, kan tadi memang kalau kita bicara syirik ya, apakah kemudian ini bisa mengancam akidah seseorang, mengeluarkan dia dari keislamannya Sangat, gitu, Ustaz? sangat. Ya. Ini bentuk kesyirikan. Ketika seseorang dia meyakini bahwa dengan memelihara boneka tertentu bisa mendatangkan rezeki, melancarkan penghasilan misalnya, mendatangkan ketenangan. Kalau dia meyakini bahwa boneka itu bisa mendatangkan manfaat seperti tadi itu secara sendirinya, boneka itu yang membuat dia seperti itu, ini syirik besar. Seseorang walaupun dia sholat 5 waktu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Atau kebaikan-kebaikan yang dia pernah dilakukan sebelumnya, itu pasti akan dihapus oleh Allah kalau dia tidak bertobat. Karena syirik besar. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Tapi kalau sudah urusannya syirik, rahmat Allah nggak berlaku buat mereka. Makanya kenapa Allah tega banget begitu menyiksa orang musyrik itu dengan siksaan pedih sepanjang masa, nggak ada batasnya, nggak ada akhirnya, karena udah berkaitan dengan kesyirikan. Bahaya. Jadi seseorang itu dia harus takut dari kesyirikan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni, keras itu, nggak bakal diampuni sama Allah. Bayangkan bagaimana tuh Allah tuh maha pengampun begitu kan? Allah maha penyayang, kasih sayang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, sayangnya Allah kepada kita tuh melebihi seorang ibu kepada anaknya. Tetapi kenapa ada satu dosa yang tidak bakal diampuni sama Allah? Bahkan Allah sangat tega gitu untuk menghukum selama-lamanya dengan siksaan pedih gitu. Karena ini berkaitan dengan syirik. Ketika seseorang sudah memberikan hak Allah kepada makhluk, ini kan seseorang masalah mendatangkan manfaat, mencegah mudarat gitu kan, bisa melapangkan rezeki, itu kan wewenang Allah begitu kan. Wewenang Allah kita berikan kepada makhluk. Artinya kita menyamakan sesuatu, maka dinamakanlah dia syirik. Syirik itu artinya kita menyamakan hak Allah dengan sesuatu selain Allah Subhanahu. Kapan ini terjadi, maka dialah syirik. Menggantungkan harapan begitu kan, masalah rezeki digantungkan kepada syirik besar. Itu dia makanya, Ustaz. Ya, nah ini sekarang kalau kita bicara masalah syiriknya sendiri nih, itu kan banyak juga mungkin teman-teman di luar sana yang apa sih syirik tuh, bahayanya apa sih, kenapa sih kok Allah tuh marah banget sama yang namanya kesyirikan gitu kan. Terus apa aja yang termasuk dalam kategori syirik gitu. Ya tapi kalau kita spesifik khusus bicara masalah spirit doll tadi, kalau Ustaz bahasin bahwa ya karena sudah menyamakan nih, bisa mendatangkan rezeki dan lain-lain dan segala macamnya. Nah si spirit doll ini sendiri itu apa namanya, harus diperlakukan bagaimana sebenarnya, ataukah ya sudah buat yang udah ya lebih baik dibuang aja lah spirit dollnya, karena ini mendatangkan ancaman kesyirikan dan bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman gitu kan Ustaz, kalau misalnya tetap memelihara spirit doll. Nah kemudian apa yang apa namanya, untuk perlu mungkin teman-teman ketahui poin-poin pentingnya bahwa ini loh yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari keislaman ketika dia memelihara spirit doll atau apa namanya, merawat spirit doll ini gitu Ustaz. Nah poin-poin apa ya Ustaz yang kemudian menjadi poin bahwa oh ini Anda terancam keluar dari keislaman nih karena dengan memelihara spirit doll, poinnya ini mungkin Ustaz bisa supaya teman-teman juga paham nih bahwa oh ini yang menyebabkan, makanya kenapa saya nggak boleh ikut-ikutan spiritual gitu Ustaz. Iya. Yang pertama yang tadi saya katakan, seseorang sudah meyakini sesuatu begitu kan, sesuatu yang menjadi hak dan wewenang Allah, kita yakini bahwa ada makhluk tertentu begitu kan. Ya. Ini kebanyakan film nonton sinetron soalnya. Ya. Gitu kan.
Jadi seakan-akan ada orang yang sakti begitu ya. Ada orang yang mampu melakukan ini dan itu. Kan kita paham. Bahkan satu kalimat yang sering kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu. Enggak ada yang kuat gitu. Hanya Allah yang kuat. Enggak ada yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil kecuali hanya Allah Subhanahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu, apapun Allah mampu. Manusia nggak ada yang mampu, nggak ada punya kekuatan. Ya. Bahkan kalau kita lihat mukjizat-mukjizat, misalnya Nabi Isa alaihissalam, dia mampu menghidupkan orang mati, ya kan? Kemudian menyembuhkan orang yang terkena penyakit, mengembalikan penglihatan orang yang buta. Selalu dikatakan biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah. Hal-hal yang dilakukan oleh orang saleh sekalipun, dan itu sesuatu yang bagian dari mukjizat, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemampuan-kemampuan syaitan sekalipun itu atas izin Allah. Di surah Al-Baqarah, wa ma hum bidzarrina bihi min syai'in illa biiznillah, kalau tidak salah ya, kalimat Allah. Jadi masalah sihir itu bisa berlaku, bisa terjadi, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memang hanya Allah yang Maha Kuat ya. Ya. Artinya seperti tadi, kalau kita sudah memberikan hak wewenang Allah kepada selain Allah, maka disinilah masuk kepada kesyirikan. Yang kedua, spirit doll ini atau boneka arwah ya. Arwah itu jamak dari ruh. Arwah. Ya, mungkin karena dia bergentayangan, itu menurut keyakinan lah, keyakinan mereka. Orang Islam tidak meyakini hal seperti ini. Ini masalah keyakinan juga. Berkaitan dengan keyakinan. Jadi dengan mereka meyakini adanya spirit doll gitu kan, sudah rusak keyakinan mereka. Misalnya boneka ini gitu kan, misalnya dia punya beberapa koleksi boneka. Boneka ini nih matinya waktu usia 7 bulan gitu kan. Dia hobinya begini nih, senengnya kalau minum susu yang stroberi misalnya. Itu. Kalau yang boneka ini nih, dia nih usia sekian misalnya. Ya, kemudian diyakini bahwa arwah inilah yang dimasukkan ke sini. Ini sudah salah dalam meyakini, gitu kan. Kaum muslimin diajarkan bahwa ada namanya alam barzakh. Alam barzakh itu artinya tembok pembatas. Ibaratnya kalaupun kita saling melihat, ana nggak bisa jangkau antum, karena ada pembatasnya namanya barzakh ini. Makanya orang sudah meninggal dunia itu, kata Nabi, dia mendengar begitu kan, mendengar suara terompah orang yang orang yang melayatnya. Tapi nggak bisa dia, karena ada pembatas gitu antara manusia dengan orang yang hidup begitu. Bagaimana mungkin gitu kan? Ini kalau seorang sudah meyakini, sudah satu hilang bagian dari keimanan dia terhadap alam barzakh. Kemudian yang ketiga, ini setan begitu. Ya, kalau memang benar boneka ini bisa berbicara, ini pasti setan. Mungkin nggak? Mungkin, begitu kan? Di tafsir Al-Qurtubi, dikatakan bahwa para jin, bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu, waktu mereka punya berhala-berhala, mereka tuh punya banyak berhala, kadang berbentuk boneka juga gitu. Jadi kalau mereka punya berhala, kata Imam Al-Qurtubi, likulli sanamin itu jinniyah, yukallimuhum. Jadi di setiap berhala itu ada satu jin, dan kadang bisa berbicara dengan mereka, begitu kan? Salah satunya itu kata Allah, afara'aitumul Lat wal Uzza. Ada 3 berhala besar, namanya Lat, Uzza, wal Manat, dan Manat begitu kan? Wa Manat tsalitsatul ukhra. Uzza ini satu pohon besar, yang kadang jin itu berbicara di belakang, dari balik pohon, berbicara dengan orang yang menyembah dia begitu kan? Membenarkan perbuatan mereka, menambah kesesatan mereka, dan itu yang mereka lakukan. Ya, mungkin kalau pohon saja misalnya di zaman dahulu memang biasa jin itu mengeluarkan suara berbicara dengan orang yang menyembahnya, ini tidak mustahil juga dilakukan, dimasukkan kepada masuk ke dalam boneka tersebut, kemudian berbicara untuk menyesatkan manusia, gitu kan. Ya. Yang akhirnya Uzza ini yang ditebas oleh Khalid bin Walid. Jadi setelah Fathu Makkah, kata Rasulullah, habisi ratakan berhala Uzza.
Lalu datanglah berangkat Khalid bin Walid, kemudian dia tebang pohon itu. Kemudian dia balik kepada Nabi. Kata Nabi, kamu belum melakukan apa-apa. Padahal pohon yang disembah itu sudah ditebang oleh Khalid. Khalid bingung gitu kan. Kamu belum melakukan apa-apa, kata Nabi. Balik lagi ke sana. Khalid balik ke sana, ternyata di belakang itu ada sesosok perempuan. Kemudian makanya ya illa inatha di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan mereka itu tidaklah menyembah kecuali inatha, para wanita. Memang jin-jin banyak dari wanita tadi kan. Wanita tidak berbusana, kemudian tubuhnya ditutupi oleh rambut sampai menjulai ke tanah. Ya. Didatangi oleh Khalid bin Walid, kemudian ditebas, dipotong badannya. Dia meninggal dunia. Mati si jinnya. Lalu dia balik, kata Nabi, iya kamu sudah melakukan. Ya, ini menunjukkan bahwa memang jin itu masuk kepada benda-benda tertentu dan dia berbicara dengan manusia untuk menyesatkan, menambah kesesatan. Ya seperti itu. Jadi ya Ustaz ya, jadi ngeri banget Ustaz ya. Iya. Sebenarnya secara tidak langsung kita ambil bagian dalam dosa syirik itu ya Ustaz ya. Jadi dan di situ termasuk bersekutu dengan jin gitu kan. Padahal Allah itu kan dia melarang kita ini berteman sama jin dengan setan. Orang kalau dia sudah melihara apa tadi boneka arwah ini, artinya dia sudah berteman dengan jin gitu, dengan setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam a'had alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala, alam a'had alaikum, bukankah aku telah memberikan peringatan kepada kalian, kata Allah, agar kalian tidak menyembah syaitan. Ya. Orang dia memang tidak menyembah secara langsung, tetapi ketika dia meyakini bahwa boneka ini bisa mendatangkan manfaat, mencegah mudarat, itu adalah dia menyembah dia. Makanya kata Allah, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak menyembah syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Syaitan itu musuh gitu kan. Musuh kok dipelihara gitu kan, dikasih makan, dibeliin pokok begitu kan. Mending disumbangkan atau rawat anak beneran begitu kan, jadi manfaat begitu kan, jadi amal soleh insyaallah. Betul. Itu ya maksudnya, ya sebenarnya secara nggak langsung juga bahasa kasarnya kita diperbudak sama jin ya. Karena jin itu dia tidak mungkin memberikan pelayanan kalau tidak ada tumbal gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih besar yang kita berikan. Dan yang terbesar adalah kesyirikan. Orang kalau sudah menjual dirinya kepada syaitan, artinya dia sudah siap untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bersama dengan para jin bersama gitu para, ya. Nauzubillah. Nah itu makanya ini kenapa lah hari ini kita pilih topik ini untuk dibahas lebih penting Ustaz. Karena memang perlu untuk teman-teman di luar sana juga tahu bahwa ini bahaya loh, bukan sekedar ikut-ikutan tren gitu ya Ustaz. Nah apa nasihat Ustaz nih untuk teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat sekalian yang menonton podcast kita hari ini gitu Ustaz, agar perihal terkait spiritual ini Ustaz? Iya. Yang pertama, perbanyak duduk di majelis ilmu, belajar agama, agar informasi apapun yang masuk gitu kan, warna-warna apapun yang siap mewarnai hati kita, itu dia sudah tersaring, difilter oleh ilmu, karena kita memiliki ilmu begitu kan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan banyak nonton. Iya. Karena banyak nonton ini sesuatu yang, jadi kata para ulama, mata ini dia adalah saluran hati kita begitu kan. Dia ibarat lidah gitu. Dia akan menjilat gitu kan, dan memasukkan semua yang dia lihat ke dalam hatinya tanpa dia rasakan. Ya. Kalau tidak punya filter, itu akan jadi warna hatinya begitu kan, membentuk kepribadiannya, membentuk kebiasaannya, karakternya, bahkan bisa merubah perilakunya begitu kan. Apa yang dilihat begitu kan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang itu jangan mudah terbawa arus. Ya. Biasakan berpikir terbalik begitu kan, melawan arah begitu kan, melawan arah keburukan maksudnya gitu. Artinya sesuatu yang biasa itu jangan langsung diikutin dulu, dilihat dulu, putar balik dulu begitu kan, gitu kan, untuk melawan begitu. Ya. Jangan ikutin arus begitu, lawan arus itu harus sering dilatih juga. Jangan lawan arus yang baik gitu Ustaz. Jangan lawan arus yang baik diikutin aja begitu kan. Let it flow gitu ya Ustaz, ngikutin aja lah pokoknya gitu.
Nah, ya itu sudah Ustaz kan kalau generasi-generasi kebanyakan milenial saat ini itu kan aduh mudah sekali ya Ustaz ya, maksudnya terbawa dengan tren yang lagi tren hari ini apa gitu. Apalagi remaja-remaja gitu. Belum lagi kan public figure juga sekarang banyak nih share kehidupannya sehari-hari gitu kan. Apa yang lagi ngetren di kalangan mereka gitu. Nah, ya akhirnya masuklah ke ini juga nih gitu, ke dalam satu sosok spirit doll yang sebenarnya juga ya itu tadi. Aduh, kok kayaknya ngeri banget ya. Maksudnya kenapa mudah sekali gitu, maksudnya generasi saat ini ikut-ikutan sama yang kayak gitu, percaya-percaya sampai kayak gitu, sampai bahas-bahas hal-hal yang secara khusus dia bahas entah itu di media sosialnya dan lain-lain, malah bener-bener memperdalam ini gitu Ustaz. Jadi memperdalam ilmunya tentang si spirit doll ini gitu, pengetahuannya lebih luas dan lain tentang si spirit doll ini, padahal notabene itu menyesatkan dia lebih dalam gitu kan Ustaz. Nah ya ya semoga Allah menjaga kita lah ya. Semoga Allah menjaga kita semua ya Ustaz ya. Tapi Ustaz ini terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahannya di hari ini, jawabannya di hari ini. Semoga ini bisa menjadi titik balik untuk sahabat Asyabab di luar sana, khususnya yang muslim ya, pasti yang muslim gitu. Berharapnya mereka bisa dapat pemahaman lebih dalam tentang spirit doll ini dan meninggalkan itu semua ya Ustaz ya. Dan memang pasti tadi Ustaz ya, kalau yang sudah pernah pelihara tobat lah Ustaz ya. Jadi harus bertobat. Mungkin dia sudah terlanjur. Caranya adalah bertobat. Kadang muncul was-was. Nanti diganggu sama jinnya, jinnya susah lepas. Nggak usah takut. Jin itu, syaitan itu senang membuat kita tertindas, merasa lemah. Cara bertobat dihinakan, bakar, diinjek-injek, ludahin gitu. Udah bakar selesai. Setelah itu tawakal sama Allah, perbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Setan itu lemah gitu kan. Nggak ada setan yang kuat. Kata Nabi, kalau kamu melihat hantu, liatin aja, pelototin biasa. Bahkan menjadi tradisi para salaf itu, kalau mereka melihat penampakan itu dikejar, dilempar pakai batu gitu kan. Iya. Saya lupa nama salah satu tabiin gitu kan, yang dia lihat, dia bilang saya kejar hantu itu sampai dia terguling-guling satu tahun gitu kan. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia sudah nggak kuat begitu kan, jin itu kan. Tapi dia selalu membesar-besarkan namanya, menampakkan bahwa dia ini orang yang kuat, mampu membunuh, mampu menindas manusia melalui media. Ini tadi salah satu media-media mereka gitu kan. Apalagi hobi nonton film horor. Apalagi horor begitu kan. Ditakut-takutin gitu. Mau-mauan gitu ya, dianggap jin lebih kuat dari kita Ustaz ya. Iya. Itu kan selalu horor itu kan pasti jin lebih kuat. Iya. Di situ. Dia begini, dia begitu ya. Luar biasa. Dan itu kan hanya di dunia film begitu kan. Dunia film. Akhirnya Parno sendiri terus. Iya. Banyak tuh kan yang gelap dikit, gitu. Terus sehingga ujung-ujungnya seperti ini, ketakutan sendiri gitu. Ketakutan gitu kan. Pengen lepas, dia nanti khawatir diganggu terus gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya ya udah, kalau emang udah tobat, spirit doll-nya terserah mau diapain gitu. Mau diinjek-injek atau dijadiin mainan anak-anak juga nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Ya, jadi sebenarnya salah satu penyebabnya kenapa mainan anak-anak, boneka itu kemudian tidak dihinggapi oleh jin, tidak dimasuki oleh jin, itu lebih karena memang dia tidak dimuliakan ya. Iya betul. Anak-anak kan maksudnya bisa digigit, dibanting, diinjek-injek gitu kan. Kadang-kadang enggak ya, walaupun kadang-kadang ya kalau anak perempuan mungkin ya ditimang juga boneka, tapi kan tidak untuk memuliakan itu sebenarnya. Kalau yang tadi kan beda. Udah dimuliakan gitu kan. Dibeliin susu lah gitu. Itu pampers gitu ya. Emang pipis dia atau gimana? Wah, wallahu alam Ustaz. Tapi ya ada yang dipakein pampers kayak gitu-gitu. Mendingan juga dikasih ke bayi beneran Ustaz. Iya, betul. Tapi Ustaz, anak rasa bahasannya kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Insya Allah sudah menjadi manfaat, sudah menjadi tambahan ilmu terkhusus untuk anak secara pribadi nih Ustaz. Sebelum untuk di-share ke teman-teman yang lain, tapi setidaknya nasihat dari Ustadz bisa menjadi benteng pertahanan yang lebih kokoh lagi untuk anak secara pribadi Ustadz. Syukur Ustadz, jazakallah khair sudah hadir di podcast hari ini, membahas perihal spirit doll ini dan jadi perbincangan yang menarik. Semoga ini ya tadi sekali lagi Ustadz, dalam sebuah podcast yang kita hadirkan hari ini
tentu yang kita harapkan sama-sama adalah menjadi manfaat untuk Amin, amin. untuk teman-teman kita, sahabat Asyabab sekalian, atau untuk siapapun sahabat di sana yang menonton acara ini sih, Iya. Ustaz. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi amal soleh untuk kita bersama, ya, Ustaz. Amin, amin, amin. Nah, Tafadhol Ustaz, kalau mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditutup oleh Ustaz secara pribadi, jadi mungkin dinasehatkan kemudian ditutup, Tafadhol Ustaz. Iya, hanya satu nasihat adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa kita harus belajar, ya, siapapun, ya, belajar, terutama belajar akidah, ya, akidah yang benar, pelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya terdapat banyak pelajaran akidah. Ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan belajar sirah kita akan tahu bagaimana terjadi kesyirikan di tengah masyarakat jahiliyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi, dan hari ini hadir dengan kemasan yang berbeda, padahal dia hakikatnya sama. Ya, gitu. Salah satunya tadi melalui belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mencari figur untuk diteladani, figurkan Rasulullah, baca perjalanannya, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kesyirikan yang terjadi di masyarakat jahiliyah yang hari ini pun terjadi dengan kemasan yang berbeda. Kalau zaman tahun sekian puluhan namanya Jai Langkung, sekarang namanya Spirit Doll misalnya, begitu kan, sama saja begitu kan. Kesyirikan itu saja gitu. Dia hanya datang dengan kemasan-kemasan yang berbeda. Ya, intinya adalah kita belajar menuntut ilmu agama, belajar tauhid terlebih dahulu, karena dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dengan tauhid ini Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan tauhid ini Allah menciptakan seluruh alam. Bahkan karena tauhid memurnikan ibadah dan keyakinan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, ya, agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, sahabat Asyabab sekalian, jangan lupa follow terus IG-nya Asyabab di @asyababofficial, atau bisa juga follow, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Asyabab Official. Terus untuk teman-teman yang hobi olahraga, yang suka main futsal, hampir setiap pekan insya Allah Asyabab mengadakan main futsal bareng. Sahabat Asyabab sekalian tinggal datang aja. Terus kalau mau tahu kapan sih kegiatannya, follow aja IG-nya Asyabab FC, @asyababfc ya. Jadi jangan salah, nanti dibantu Mas Admin, tolong nanti jangan lupa ditulis di bawah sini ya IG-nya biar lebih jelas gitu. Jadi sahabat sekalian bisa langsung follow ke sana. Baik Ustaz, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas waktunya di hari ini. Semoga nanti di Cafe Talk Obras selanjutnya kita bisa dapat topik bahasan yang lebih menarik lagi untuk kita bahas, Ustaz, yang tentunya harus bermanfaat, Ustaz, ya. Insyaallah. Ustaz, izinkan untuk menutup podcast kita hari ini, Ustaz. Fadhal. Baik, sahabat Asyabab sekalian, sampai bertemu di Cafe Talk Obras berikutnya. Tunggu topik bahasan apa saja yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Untuk itu kita akhiri di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.